فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Pertemuan yang lalu kita membahas tentang pengertian syirik. Apa itu syirik, Jabir? Hakikat syirik itu apa? Taib taswiyatu ghairillahi billah fima huwa min khasaisillah. Inilah syirik, menyamakan selain Allah dengan Allah Subhanahu wa taala pada hal-hal yang merupakan kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Taib. Dan syirik terbagi menjadi dua, yaitu apa dan apa, Yahya? Syirik akbar dan syirik asghar. Sekarang perhatikan perkataan Ibnu Qayyim dalam syarah. Qala Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, fal akbaru la yaghfiruhu Allahu illa bit taubati minhu, wa huwa an yattakhidha min dunillahi niddan yuhibbuhu kama yuhibbullah. Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala mengatakan, adapun syirik akbar, maka itulah syirik yang tidak Allah Subhanahu wa ta'ala ampuni kecuali dengan taubat dari pelakunya, yang hakikatnya yaitu menjadikan selain Allah Subhanahu wa ta'ala itu sebagai tandingan bagi Allah. Yuhibbuhu kama yuhibbullah, di mana dia mencintai tandingan tersebut sebagaimana dia mencintai Allah. Wa huwa syirkul ladzi tadammana taswiyata alihatil musyrikin bi rabbil alamin. Dan itulah syirik yang terkandung di dalamnya penyamaan sesembahan-sesembahan orang-orang musyrik dengan Rabbul Alamin, dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi itulah syiriknya orang-orang musyrikin terdahulu, yaitu di mana mereka menyamakan berhala-berhala mereka dengan Allah, diberikan kepadanya hak untuk diibadahi. Walihadza qalu li alihatihim finnar tallahi in kunna la fi dhalalin mubin idh nusawwikum bi rabbil alamin. Oleh karena itulah mereka mengatakan pada sesembahan-sesembahan mereka di neraka kelak, mereka katakan, sungguh demi Allah, dulu kami berada dalam kesesatan yang nyata tatkala kami samakan kalian dengan Allah Rabbul Alamin. Dan hakikat pada syirik adalah taswiyah, penyamaan selain Allah dengan Allah. Ma iqrarihim bi anna Allah wahdahu khaliqu kulli syai' wa rabbuhu wa malikuh. Bersama dengan pengakuan mereka bahwasanya Allah semata pencipta segala sesuatu dan Rabb segala sesuatu serta penguasa segala sesuatu. Wa anna alihatahum la takhluqu wa la tarzuq
dan bahwasanya sesembahan mereka itu tidak menciptakan, tidak pula memberikan rezeki. Wala tuhyi wala tumit, tidak pula menghidupkan dan mematikan. Wa inna ma kanat hadhihi taswiyatu fil mahabbati wat ta'zimi wal ibadah. Hanyalah penyamaan ini bukan pada penyamaan apa tadi? Penciptaan, pemberian rezeki, bukan. Tapi penyamaan yang mereka lakukan adalah penyamaan dari sisi mahabbah, kecintaan, dan ta'zim, pengagungan, serta ibadah. Kama huwa halu aktsari musyrikil alam, sebagaimana itu kondisi mayoritas musyrik yang ada di jagat raya ini. Bal kulluhum yuhibbuna ma'budatihim wa yu'azzibunaha wa yu'azzimunaha. Bahkan ya, semua mereka orang-orang musyrikin tersebut, mereka mencintai sesembahan-sesembahan mereka dan mengagungkannya. Wa yuwalunaha min dunillah, dan memberikan wala mereka kepada sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala tersebut. Nah, kalimat ini akan ditegaskan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala untuk menunjukkan bahwasanya syirik akbar yang dulu orang-orang musyrikin terjatuh di dalamnya bukan pada masalah mengakui adanya pencipta selain Allah itu, tapi tatkala mereka menyamakan sisi kecintaan, pengagungan dan ibadah kepada selain Allah. Fakatsirun minhum bal aktsaruhum yuhibbuna alihatahum a'zama min mahabbatillah. Dan mayoritas mereka banyak dari mereka, bahkan mayoritasnya, mereka mencintai sesembahan-sesembahan mereka itu lebih besar daripada kecintaan kepada Allah. Wa yastabshiruna bi dzikrihim a'zam min istibsharihim idza dzakarallaha wahdah. Dan mereka merasa gembira dengan menyebut sesembahan-sesembahan mereka itu dengan kegembiraan yang lebih besar dari kegembiraan mereka ketika menyebut Allah Subhanahu wa taala semata. Wa yaghdabuna limuntaqisi ma'budihim wa alihatihim minal masyayikh a'zam mimma yaghdabuna idzan taqasa ahadun rabbal alamin. Dan sebaliknya mereka marah, ya, mereka akan marah kepada orang-orang yang mencela berhala-berhala mereka, sesembahan-sesembahan mereka dari kalangan masyayikh dan yang lain, dengan kemarahan yang lebih besar daripada kemarahan ketika salah seorang mencela Allah Subhanahu wa taala. Ini syirik akbar. Wa hakadza kana 'ubadul asnami sawa, dan demikian pula dulu para penyembah berhala sama keadaannya. Wa hadzal qadru huwa alladhi qama bi qulubihim wa tawarathahu al-musyrikuuna bihasabi ikhtilafi alihatihim. Dan kadar inilah yang ada pada hati-hati mereka dan saling mewarisi, ya, dalam artian turun-temurun orang-orang musyrikin demikian keadaannya. Taib, walaupun berbeda sesembahan-sesembahan mereka, nama berhalanya beda-beda, yang disembah beda-beda, tapi kondisinya sama dari sisi ini. Hati mereka itu padanya pengagungan, kecintaan terhadap selain Allah melebihi kecintaan kepada Allah. Fa'ulaika kanat alihatuhum minal hajari wa ghairihim ittakhaduha minal bashar. Qala Allah Ta'ala hakiyan an aslafi haula'il musyrikin walladzina ittakhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa.
innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun. Nah, mereka ini dulu sesembahannya berupa batu dan yang lainnya. Nah, yang mereka buat asalnya dari apa? Dari manusia, dalam artian dibentuk manusia, bebatuan, nah dipahat, atau ya asalnya di situ manusia berupa kuburnya kemudian ada batu besar di situ diibadahi. Jadi hakikatnya awalnya yang diibadahi diarahkan kepada orang-orang saleh dari kalangan mereka yang sudah mati. Allah Subhanahu wa taala katakan tentang nenek moyang mereka dari orang-orang musyrik. Orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai wali-wali mengatakan, kami tidaklah beribadah kepada mereka itu kecuali agar mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menetapkan hukum di antara mereka pada hal-hal yang mereka berselisih padanya. Tsumma syahida 'alaihim bil kufri wal kadzib wa akhbara annahu la yahdihim. Faqala innallaha la yahdi man huwa kadzibun kafar. Ya, kemudian setelah itu Allah katakan persaksiannya, Allah bersaksi atas mereka bahwasanya mereka kafir dan pendusta. Dan Allah kabarkan bahwasanya Allah tidak akan memberikan hidayah kepada orang-orang seperti itu. Innallah, sesungguhnya Allah tidak akan memberikan hidayah pada orang yang berdusta lagi kufur. Fahadhihi halu man ittakhadha min dunillahi waliyan. Inilah kondisi orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai wali, sebagai pelindungnya, sebagai yang diibadahi. Yaz'umu annahu yuqarribuhu ila Allah, menyangka bahwasanya itu mendekatkan diri mereka kepada Allah. Wa ma a'azza man yukhlisu min hadza, dan betapa sedikitnya, betapa jarangnya, betapa sulitnya didapati orang yang bisa lepas, bisa terbebas dari hal ini. Nah, bal ma'azza man la yu'adi man angkarah, dan bahkan betapa sedikitnya orang-orang yang tidak memusuhi siapa saja yang mengingkarinya. Jadi yang mengingkari atau yang memusuhi orang-orang yang mengingkari syirik sangat banyak, sangat sedikit yang tidak memusuhi. Bahkan mungkin tidak didapati pelaku kesyirikan kecuali mereka memusuhi orang-orang yang mengingkarinya dari kalangan ahli tauhid. Waladhi fi qulubi haula'il musyrikin wa thala fihim anna alihatahum tashfa'u lahum 'indallah wa hadha 'ainu syirk. Dan perkara yang ada di hati orang-orang musyrikin itu serta nenek moyang mereka, yaitu bahwasanya sesembahan-sesembahan mereka ini akan memberikan syafaat untuk mereka di sisi Allah. Dan ini adalah apa? Hakikat syirik. Waqad angkarallahu alaihim dzalika fi kitabih wa abtalah, dan Allah telah mengingkari mereka dan membatalkan mereka. Wa akhbara anna syafa'ata kullaha lahu wa annahu la yashfa'u 'indahu ahadun illa liman adzina Allah an yashfa'a fi. Dan Allah telah mengkabarkan bahwa syafaat itu semuanya itu milik Allah saja, tidak bisa diminta dari yang lain, dan tidak akan ada yang mampu memberikan syafaat di sisi Allah seorang pun kecuali yang Allah izinkan untuk memberikan syafaat. Wa radiya qaulahu wa amalah, dan orang-orang yang Allah ridai perkataan dan amalan, yang Allah izinkan dan Allah ridai, itu telah kita lewati dulu dalam syarat syafaat. Siapa mereka ini? Wa hum ahlut tauhid. Mereka itulah ahlu tauhid yang Allah berikan izin untuk memberikan syafaat dan Allah ridai. Alladzina lam yattakhidhu min dunillahi syufa'a, yaitu orang-orang yang tidak menjadikan selain Allah sebagai pemberi syafaat. Fa innahu subhanahu ya'dhanu liman syaa fi syafa'ati lahum, sebab Allah Subhanahu wa taala akan mengizinkan bagi siapa saja yang dikehendaki untuk memberikan syafaat bagi mereka. Haitsu lam yattakhidhum syufa'a min dunih,
di mana dia tidak menjadikan mereka ini sebagai pemberi syafaat selain Allah. Fayakunu as'adan nasi bi syafaati man ya'dhanullahu lahu, sehingga dia menjadi fayakunu as'adun nasi bi syafaati man ya'dhanullahu lahu sahibat tauhid. Ya, khabar yakunnya sahibat alladzi lam yattakhidh syafi'an min dunillahi rabbih wa maulah. Alladzi lam yattakhidh syafi'an min dunillah. Sehingga orang yang paling bergembira dengan syafaat orang-orang yang Allah izinkan yaitu sahibut tauhid, yaitu orang-orang yang bertauhid. Siapa ini orang yang bertauhid? Yaitu orang yang tidak menjadikan pemberi syafaat, tidak menetapkan adanya pemberi syafaat selain Allah Subhanahu wa taala, yaitu Rabbnya dan Maulanya. Wa syafa'atul lati athbataha Allah wa rasuluhu hiya syafa'ah as-sadirah an idnihi liman wahhadah. Dan syafaat yang Allah tetapkan serta Rasulnya tetapkan itulah syafaat yang muncul dari izin Allah bagi orang yang mentauhidkannya. Setelah kita lewati, syafaat kan terbagi menjadi dua. Syafaat mutsbatah yang ditetapkan itu syaratnya apa? Mendapatkan izin dari Allah dan apa? Allah ridha kepada yang diberi syafaat. Sedangkan yang dinafikan, syafaat jenis kedua, syafaat manfiyah yang ditiadakan. Wallati nafaha Allah ya syafa'atu syirkiyah. Dan syafaat yang ditiadakan oleh Allah yaitu syafaat yang syirik. Allati fi qulubil musyrikin, yang ada pada hati-hati orang musyrik. Al-muttakhidina min dunillahi syufa'a, yang mereka menjadikan selain Allah Subhanahu wa taala sebagai pemberi syafaat. Fayu'amaluna, perhatikan ini, fayu'amaluna binaqidi qasdihim min syufa'aihim wa yafuzu bihal muwahhidun. Sehingga orang-orang itu disikapi dengan kebalikan maksud mereka dari pemberi syafaat mereka. Mereka mintanya untuk dapat syafaat, tapi malah apa? Disikapi dengan kebalikannya. Mereka tidak akan dapat syafaat karena mereka musyrik. Dan yang sukses, yang berhasil adalah ahli tauhid saja, karena mereka memintanya syafaat hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga diberi izin dan diridhoi. Dan pembahasan syafaat telah kita lewati. Cuman kalimat ini yang dikutip dari Madarijus Salikin. Nah, penjelasan akhwan tentang hakikat taswiyah, hakikat penyamaan yang ada pada syirik akbar, yaitu bukan penyamaan pada keyakinan bahwasanya Allah mencipta, mengatur, tidak. Ya, keyakinan orang-orang musyrikin zaman dulu bukan itu. Walaupun jelas seandainya ada yang meyakini ada pencipta selain Allah, ini syirik akbar jelas dalam rububiyah. Baik. Jadi kalimat ini berkaitan dengan hakikat syirik orang-orang jahiliyah terdahulu. Adapun matan tidak disinggung tentang syarahnya. Nah, matan akhwat ayat-ayat tadi untuk menunjukkan apa? Menunjukkan bahaya dari syirik akbar. Yang pertama, innallaha la yaghfiru ay yushraka bih. Ini untuk menunjukkan bahwasanya syirik akbar tidak akan Allah ampuni apabila pelakunya belum bertobat sebelum kematian, sehingga dia kekal di dalam neraka. Sedangkan yang di bawah kesyirikan, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, ini keadaannya di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan terjadi khilaf tentang apakah syirik yang dimaksud dalam ayat ini semua jenis syirik ataukah syirik akbar saja.
Yang rajih dalam hal ini yang dikuatkan oleh Syekhul Islam, demikian pula Syekh Ibnu Utsaimin condong padanya, bahwasanya ayat ini umum mencakup syirik akbar dan syirik asghar. Kenapa? Karena pada ayu syaraka bih di sini ditakwilkan ke masdar menjadi isyrakan. Nakirah dalam konteks nafi memberikan makna umum, menunjukkan syirik akbar dan syirik asghar apabila mati belum bertobat tidak akan Allah ampuni. Cuman bedanya, ini harus diperhatikan. Bedanya apa? Kalau syirik akbar tidak akan diampuni dan dia kekal di dalam neraka, sedangkan syirik asghar tidak diampuni, maksudnya mesti akan dibalas. Nah, dosa syirik asghar tersebut, apakah itu dengan amalan-amalan saleh yang dia lakukan itu sebagai apa? Sebagai penebusnya, yang diistilahkan dengan muwazanah. Dan tentunya amalan apa yang bisa menandingi dosa syirik? Ini kondisi yang sangat mengkhawatirkan ketika ditimbang dosa syirik ini dengan amalan-amalan salehnya. Kalau bisa amalan solehnya lebih berat daripada syirik asgharnya, maka dia selamat. Tapi kalau tidak, maka dia masuk ke dalam neraka. Ini maksud tidak diampuni, dalam artian memang Allah tuntut dosa syirik asghar tersebut. Berbeda dengan dosa besar yang bukan syirik. Dosa besar yang bukan syirik, terkadang Allah langsung mengampuni dengan kehendaknya. Ini yang diistilahkan dengan tahtal masyiah, di bawah kehendak Allah. Kalau Allah ingin, akan diampuni walaupun dia belum bertobat. Tapi syirik asghar tidak akan diampuni kalau mati belum bertobat. Berarti kemungkinannya dengan muwazanah, ditimbang atau dihukum di neraka ketika tidak memiliki amalan soleh yang bisa mengimbanginya. Baik. Barakallahu fiikum, mungkin itu dulu. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Iqra'ul matan.